Pada titik ini, itu sudah pagi berikutnya. Matahari di luar jendela sudah menerobos koridor hotel. Sinar matahari juga menyinari pintu kamar tempat Leon dan Rose Wise tinggal, seolah mengiratkan bahwa orang-orang di dalam kamar itu belum bangun. Noah dan Muen bangun pagi-pagi. Mereka berjalan ke pintu kamar Leon dan Rose Wise, bermaksud sarapan bersama mereka. Muen mengetuk pintu pelan dan berkata pada mereka, "Papa, Mama, bangun! Matahari nanti mengeringkan pantat dan ekormu." Setelah menunggu di luar beberapa saat, mereka tidak mendengar jawaban apapun dari orang di dalam kamar atas ucapan Muen. Muen merasa agak aneh. Ia mendekati pintu kamar dan menempelkan telinganya pelan, ingin menguping apakah ada suara di dalam. Namun ia tidak mendengar percakapan atau langkah kaki di kamar. Ia bertanya pada Noah dengan nada bingung. "Noah, apa yang terjadi ya? Apakah Papa dan Mama belum bangun juga?" Noah juga sedikit ragu tentang keadaan ini. Pada jam segini, tidak mungkin mereka belum bangun. Ia menyentuhkan tangan ke dagu dan merenung sejenak dalam diam. Ia mengingat situasi yang pernah ia amati dan berkata pada Muen. Menurut giliran, mereka yang setiap beberapa saat pasti ada yang ke kamar mandi. Harusnya kali ini giliran Mama ke kamar mandi. Muen menoleh bingung menatap Noah dan bertanya pada Noah. "Hah? Lalu Papa? Kemana Papa pergi?" Muen mengira Leon menghilang lagi dan tidak memberitahu mereka akan kemana sama seperti terakhir kali. Ia memegangi pipinya dengan kedua tangan dan memberikan Noah sebuah saran dengan tatapan penuh harapan. "Noah, apakah kita harus mempersembahkan upeti pada Papa supaya dia muncul? Muen ingin makan steak lagi kali ini." Ia bisa membayangkan adegan steak harum melayang di depan hidungnya. Noah merasa agak tak berdaya menghadapi imajinasi Muen dan kecintaannya pada makanan. Ia menyilangkan tangan di depan dada dan menatap Muen seraya berkata padanya, "Kau cuma ingin makan steak aja kan?" Karena Leon dan Rose Wise belum juga bangun, Noah dan Muen memutuskan untuk tidak menunggu mereka. Noah menggandeng tangan Muen dengan lembut dan menuntunnya menuju lift di lantai ini. Ia berlari kecil sambil berkata pada Muen, "Ayo sarapan dulu. Walaupun mereka tidak muncul, aku tetap bisa mengajakmu." Muen mengangkat tangan dengan gembira dan bersorak kecil, "Iya!" Ketika Noah dan Muen sudah sarapan, Leon dan Rose Wise asih tidur di kamar mereka. Mereka berbaring bersama di ranjang, dan tubuh mereka saling menempel erat. Ada juga bekas ciuman besar kecil di tubuh Rose Wise, seakan menyatakan bahwa mereka kembali bertempur sengit tadi malam. Pada saat ini, matahari diam-diam menyinari ranjang mereka dari luar jendela, seolah mengingatkan mereka untuk bangun. Mungkin sinarnya terlalu silau, atau mungkin hangat sekali. Leon terbangun. Ia membuka mata perlahan dan bergumam, "Seluruh tubuhku pegal." Leon perlahan bangkit duduk dari ranjang. Ia mengangkat tangan dan mengusap kepalanya pelan, seolah mencoba menyadarkan diri. Karena suasana ambigu di antara mereka tadi malam, tubuh mereka menikmati malam penuh kenikmatan. Sekarang, ia bisa merasakan tubuhnya sangat lelah. Leon menoleh dan melihat Rose Wise masih tidur juga. Ia menatap wajah tidurnya dan berkata pelan dalam hati, "Tadi malam kita sama-sama gagal tantangan tanda naga. Dalam suasana yang samar-samar itu, aku bahkan mencium Rose Wise." Rose Wise sangat tenang saat tertidur lelap. Leon bisa melihat wajahnya yang bersih, bulu mata yang lentik, dan bibir lembab. Setelah ciuman mereka tadi malam, bibirnya terasa makin menggoda. "Ini adalah ciuman sejati pertama kami." Mengenang pengalaman tadi malam, Leon tak kuasa merasa sedikit malu. Pipinya seketika bersemu tipis. Walaupun sebelumnya mereka pernah melakukan hal-hal serupa di malam hari, mereka belum pernah saling berciuman dengan begitu serius seperti tadi malam. Perhatian Leon tertangkap oleh bibir lembab Rose Wise. Ia tanpa sadar mengulurkan tangan dan menyentuh bibirnya pelan. Tangannya jelas merasakan kelembutan dan elastisitas bibirnya. Ia berbisik dalam hati, "Lembut sekali." Pada saat itu, Leon tiba-tiba sadar bahwa yang ia lakukan agak aneh. Ia buru-buru menarik tangannya dari bibir Rose Wise.
Semburat merah di pipinya lebih pekat daripada sebelumnya. Ia merasa kepalanya berdenging dan jantungnya berdegup lebih cepat. Leon cepat-cepat turun dari ranjang. Ia tidak mau mengakui perasaannya pada Roswise. Ia bergegas menuju kamar mandi, berpura-pura bahwa yang barusan ia lakukan tidak pernah terjadi. Ia menggerutu pelan pada diri sendiri dengan ekspresi malu. Kenapa aku memulai tantangan seperti itu? Astaga, kali ini aku benar-benar kacau. Setelah melihat Leon sudah masuk kamar mandi, Roswise perlahan membuka mata. Ia mengintip hati-hati ke arah kamar mandi, memastikan Leon tidak akan keluar untuk sementara waktu. Sebenarnya sebelum Leon terbangun, Roswise sudah lama bangun. Ia berpura-pura tidur hanya untuk menghindari rasa canggung yang tidak perlu kalau mereka bangun di saat yang sama. Roswise sebenarnya tahu bahwa Leon barusan diam-diam menyentuh bibirnya. Ia tidak tahu apa maksud Leon melakukan itu. Ia mengangkat tangan dan menyentuh bibirnya pelan, seakan memastikan titik yang barusan disentuh Leon. Ia perlahan bangkit duduk dari ranjang dan berkata pelan dalam hati, "Kenapa orang itu menyentuh bibirku pagi-pagi begini?" Ini mengingatkanku lagi pada kejadian tadi malam. Tadi malam, aku akhirnya mencium sang pembunuh naga. Ciumanku yang pertama. Mengenang apa yang terjadi antara dia dan Leon tadi malam, ia merasa sangat malu. Ia menutup mulutnya dengan tangan pelan, merasa itu hal yang sulit diceritakan. Ia tak pernah menyangka bahwa ia akan mencium Leon secara begitu resmi untuk pertama kalinya, sesuatu yang belum pernah terjadi. Begitu saja, ciumanku yang pertama tertinggal di bibir Leon. Pada saat itu, Roswise tiba-tiba menyadari betapa ia memedulikan fakta bahwa Leon telah menciumnya. Ia membungkus dirinya dengan selimut karena malu dan berkata pelan dalam hati, "Tunggu. Apa? Oh tolonglah, bukannya aku putus asa ingin mencium Leon juga." Ia manyun sedikit kesal seakan enggan mengakui perasaannya pada Leon. Ini semua salah tanda naga. Roswise meluapkan ketidaksukaannya atas kemunculan pola naga di dalam hatinya. Pada saat ini pemandian air panas di pintu belakang kamar mengalir perlahan dari celah-celah batu. Suara air panas seperti sedang berusaha menenangkan suasana hati Leon dan Roswise saat ini. Setelah berganti pakaian yang nyaman, Leon dan Roswise membawa Noah dan Muen ke Taman Air Resort. Di sini ada banyak fasilitas hiburan untuk dinikmati wisatawan. Banyak wisatawan berganti baju renang dan membawa keluarga serta teman-teman mereka masuk ke taman air untuk bermain bersama. Sebagian berenang dengan pelampung, sebagian lagi asik perang pistol air, dan ada juga yang meluncur dari seluncuran tertinggi fasilitas itu ke kolam. Tawa dan ciprakan air menggema di seluruh taman air. Muen mengenakan baju renang kuning yang sebelumnya ia pilih di toko baju renang. Rambutnya diikat menjadi 2 cepol agar mudah bermain di kolam. Ia mengangkat pistol air di tangannya dan tersenyum nakal. Ia tampaknya sudah menentukan targetnya. Muen membidik Noah dan mengangkat pistol airnya untuk menembakkan air padanya. Noah mengenakan baju renang merah muda dan mengikat rambut menjadi sanggul. Ia agak gugup menghadapi serangan pistol air Muen. Karena tidak memegang pistol air, ia tidak bisa segera membalas Muen. Ia mengangkat lengan menutupi wajah, berusaha menahan serangan Muen. Ia berbisik, "Muen, kau..." Melihat Noah tak bisa membalas, Muen terus menyerangnya dengan pistol air di tangannya. Ia menyemprot Noah sambil berlari ke arahnya. Ia berkata pada Noah, "Lihat serangan cipratanku." Noah tak kuat menahan gempuran pistol air. Ia menutup mata rapat-rapat, tetap menangkis serangan Muen dengan tangannya sambil cepat mundur. Memanfaatkan kelengahan Muen, Noah cepat-cepat mencelupkan kedua tangannya ke kolam dan mencipratkan air banyak ke Muen. Ia berkata pada Muen, "Lihat seranganku." Muen mengangkat tangan untuk menahan serangan Noah. Senyum sangat bahagia muncul di wajahnya. Ia merasa sangat senang bermain dengan Noah. Tak jauh dari situ, Leon dan Roswise duduk di bangku di tepi kolam. Jarak di antara mereka bertambah jauh terasa nyata. Mereka diam-diam mengamati Noah dan Muen bermain di kolam, tanpa berniat ikut bermain untuk sementara waktu. Karena kejadian malam itu, baik Leon maupun Roswise tampak enggan mendekati kolam. Roswise berpura-pura tenang dan bertanya pada Leon, "Kenapa kau tidak bermain bersama mereka?" Leon merasa agak gugup terhadap pertanyaan dari Roswise. Namun ia juga berpura-pura menjawabnya dengan tenang.
Karena kita berendam di kolam pemandian air panas terlalu lama tadi malam. Pokoknya sekarang aku ingin menjauh dulu dari kolam. Mendengar ucapan Leon, Roswise tak menemukan penjelasan masuk akal untuk menanggapi Leon seketika. Ia sedikit mengernyit dan menatap Leon. Tadi malam itu cuma... Sebelum Roswise sempat menyelesaikan kalimatnya, suara asing terdengar di dekat mereka. "Oh, anak yang manis sekali. Apakah kalian orang tuanya?" Roswise menoleh dan melihat dua naga di dekat mereka. Ia menjawab, "Ah, iya." Leon ikut menoleh dan juga menyadari dua naga asing berdiri tak jauh dari mereka. Sepasang naga itu berjalan bergandengan tangan menuju tempat Leon dan Roswise berada. Pria itu berambut hitam pendek, sepasang mata keemasan dan mengenakan hoodie biru lengan pendek. Wanitanya berambut coklat pendek, sepasang mata merah dan mengenakan baju renang tipis. Wanita itu tersenyum dan mengangkat tangan, memperkenalkan diri pada Leon dan Roswise. "Halo, namaku Yuna, ini suamiku Zai. Bolehkah kami duduk dan ngobrol sebentar?" Roswise juga membalas dengan senyum sopan pada Yuna dan Zai. Ia mengangkat tangan dan memperkenalkan dirinya dan Leon pada mereka. "Tentu saja, aku Roswise dan ini suamiku Leon." Leon mengangguk tanpa banyak bicara dan melambaikan tangan pelan menyapa mereka. Mendengar ucapan Roswise, Yuna sangat gembira mengucapkan terima kasih pada mereka. Ia menggandeng tangan Zai dan duduk bersamanya di bangku kosong yang lain. Mereka mulai mengobrol dengan Leon dan Roswise. "Kami pengantin baru yang sedang bulan madu. Awalnya kami berencana pergi ke Emerald Sea untuk bermain. Tapi kami dengar belakangan ini ada perselisihan antar klan naga di dekat sana. Untuk menghindari masalah, kami datang ke sini." Mendengar kabar dari pasangan naga itu, Roswise merasa ada krisis. Ia sedikit menunduk dan merenung sejenak. "Aku tak menyangka Konstantin bertindak secepat ini. Meski Emerald Sea jauh dari wilayah kita, aku tetap harus memantau gerak-gerik mereka dengan saksama." Melihat Leon dan Roswise tampak begitu dekat, Yuna tak kuasa menahan rasa penasaran. Ia berkata pada mereka, "Kalian terlihat seperti sudah lama menikah, dan hubungan kalian juga sangat baik." Mendengar kata-kata Yuna, Roswise tersenyum canggung beberapa kali. Ia melambaikan tangan pelan, berusaha menutupi rasa malunya saat itu. Ia berkata pada Yuna, "Banyak naga juga bilang begitu." Leon sedikit mengerutkan alis. Ia agak kehabisan kata-kata atas penilaian Yuna. Ia tidak tahu bagaimana cara Yuna menilai bahwa hubungannya dengan Roswise sangat baik. Ia berucap pelan dalam hati, "Apakah kami terlihat punya hubungan baik? Meski anak kami sudah bisa berlarian sekarang, kami baru berciuman pertama kali tadi malam." Noah dan Muen masih asyik bermain di kolam. Muen menggenggam pistol airnya erat-erat dan menyemprotkan banyak air ke arah Noah. Noah juga tidak mau kalah. Ia entah dari mana menemukan pelampung di kolam dan mengangkatnya untuk menahan serangan Muen. Melihat Noah dan Muen bermain bersama, Yuna merasa sangat iri. Ia berkata pada Leon dan Roswise, "Aku iri pada kalian yang punya dua anak semanis itu." Pada saat ini, Yuna sedikit menunduk, seolah merasa agak malu. Ia menggaruk pipinya pelan dengan tangan dan hati-hati bertanya pada Leon dan Roswise, "Belakangan ini aku dan suamiku sedang mempertimbangkan soal punya anak. Sebagai naga yang berpengalaman, bisakah kalian memberi kami beberapa saran sebagai rujukan?" Mendengar pertanyaan Yuna, Roswise mengalihkan pandangan. Menurutnya, pertanyaan ini agak sulit baginya. Ia merasa cukup sulit menjelaskan pada mereka situasi antara dia dan Leon, juga tidak mudah menjelaskan alasan keberadaan Noah dan Muen. Ia gugup meremas jemarinya dan terbata-bata mengeluarkan jawaban karangan. Sebenarnya waktu itu suamiku yang bilang ingin jadi ayah. Aku tidak banyak berpikir dan menyetujuinya." Melihat Roswise yang kikuk, Leon menutup mulutnya dengan tangan dan tak kuasa tertawa kecil diam-diam. Ia mengejeknya dalam hati. Naga betina ini jago juga mengerang cerita. Ia pun menyiapkan jawaban berbeda mengikuti responnya. Kecerdasan emosional tinggi. Aku waktu itu tidak terlalu memikirkan apa-apa. Kecerdasan emosional rendah.
Di bawah pengaruh kutukan darah, tidak ada kesempatan berpikir terlalu banyak. Leon tersenyum pada Yuna dan menyampaikan pendapatnya. Hal seperti ini akan datang dengan sendirinya. Kalian tidak perlu memaksa diri. Juga jangan memaksa suamimu. Dan jangan takut, ikuti saja alurnya. Pada titik ini, Z juga punya pertanyaan untuk Leon. Tuan Leon, apakah kalian biasanya bertengkar? Bagaimana kalian menyelesaikan pertengkaran itu? Mendengar pertanyaan Z, Yuna menutup wajah dengan tangan dan merasa sangat malu. Ia menjelaskan pada Leon dan Roseface, "Oh, kadang aku agak terlalu dominan, jadi kami sesekali berdebat soal hal remeh." Leon menyunggingkan senyum usil dan cepat mendekati Roseface. Ia mengenggol bahu Roseface ringan dengan bahunya dan menjawab Z, "Aku tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Meski istriku tinggi dan tampak dingin serta super galak, sebenarnya dia suka manja. Benar kan istriku?" Leon menutup mulut dan cekikikan diam-diam. Mendengar ucapan Leon, Roseface merasa sedikit kesal. Ia berkata pelan dalam hati, "Orang ini diam-diam mengejekku." Untuk membalas ejekan Leon, Roseface menahan marahnya. Ia mendekat rapat ke Leon dan diam-diam mencubit pinggangnya. Ia memaksakan senyum dan berkata padanya, "Sayang, betapa memalukannya kamu mengatakan itu kira-kira." Leon merasa sangat tidak nyaman di pinggangnya. Ia mengaduh pelan, Oh begitu ya?" Zay menunduk dan menghela napas kecil, seakan merasa sedikit kecewa. Tak lama suara Leon terdengar lagi. Tapi meski seorang wanita kuat, dia tetap menunjukkan sisi lembutnya. Leon teringat bahwa sebagai ratu, Roseface punya sisi yang sangat serius. Tapi terkadang ia juga menunjukkan sisi malu-malunya. Leon melanjutkan berbicara pada Zay dengan wajah serius sambil memeluk Roseface. Pada saat seperti itu, tak peduli seperti apa dirimu biasanya, kau harus berdiri dan melindungi istrimu dengan teguh. Mendengar ucapan Leon, Roseface tertegun di tempat. Ia menatapnya kosong, merasa sedikit tersentuh. "Menurutku, inilah lelaki yang bertanggung jawab." Leon mengacungkan jempol pada Zay dan tersenyum riang. Ini adalah prinsip pria baik yang sudah ia rangkum.